Maka melayani rakyat ini nggak bisa sendirian. Ya. Nggak bisa sendirian. Kita membangun negara, membangun masyarakat, membangun kota Bekasi nggak bisa sendirian. Dalam dakwah juga begitu kan. Kita nggak bisa bercita-cita menjadi soleh pribadi. Soleh secara personal boleh, tetapi soleh bersama-sama itu lebih baik untuk memiliki nilai-nilai kesolehan itu. Termasuk melayani masyarakat harus kolaborasi. Bagaimana supaya bisa kolaborasi? Perbanyak silaturahmi. Kuncinya di situ, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yolanda Mayanti dalam Bekasi Media on Podcast on Bekasi Media, yang mana kita akan kembali mengupas Bekasi bersama salah seorang anggota DPRD Kota Bekasi yang sudah hadir di samping saya. Ada Pak Saifuddin. Assalamualaikum Pak Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Semangat. Luar biasa, dahsyat. Ini banget ya, motivator banget kayaknya. Iya, ini pertemuan saya pertama dengan Pak Saifuddin benar-benar on cam, on audio ya. Karena dulu di radio yang lalu belum pernah ketemu sama Pak Saifuddin nih ya. Karena Pak Saifuddin ini baru periode ini ya, menjabat sebagai anggota DPRD. Kalau boleh tahu latar belakangnya Pak Saifuddin dulu apa sih? Ya, kalau saya latar belakangnya di sebelumnya pernah kerja di sebuah perusahaan Jepang ya, di kurang lebih 7 tahun. Kemudian pindah ke perusahaan Australia, jadi karyawan ya, sama kurang lebih 3 tahun. Kemudian sejak 2007 merintis usaha begitu ya, merintis usaha, jadi ya punya bengkel kecil-kecilan lah gitu untuk usaha. Alhamdulillah ada beberapa karyawan juga yang sampai saat ini masih bekerja bersama. Gitu. Itu kira-kira backgroundnya di bidang bisnis begitu. Bisnisnya bengkel apa Pak? Kita ada bengkel karoseri mobil untuk khusus mobil pertambangan. Itu ada di Bekasi atau? Ada di Bekasi, kantor workshop kita di samping kantor Kecamatan Bekasi Utara. Masih berlanjut sampai sekarang. Masih. Ini waktu di awal-awal saya tahu Pak Saifuddin jadi anggota dewan, nih kabarnya hembusan angin ya. Ini kalau Pak Saifuddin itu adalah menghibahkan gaji di DPRD untuk konstituennya. Itu betul? Oh iya. Iya, waktu itu begitu. Jadi memang gaji pokok ya. Waktu itu gaji pokok kita akan hibahkan untuk masyarakat. Dan alhamdulillah sudah kita lanjutin dengan tim ya. Kita buat namanya Yayasan YPPM Misi Tama, Yayasan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Misi Tama. Ini menampung beberapa termasuk gaji pokok tadi, karena ternyata ketika turun itu Dewan itu memang gaji pokoknya masih normatif gitu ya. Jadi normatifnya itu nggak begitu besar. Makanya kita tambahin dari kos yang lain, kemudian kita masukkan ke YPPM Misi Tama, sama dengan nama PT saya Misi Tama, Mitra Sinergi Solusi Utama gitu ya. Kita gabung, kemudian waktu itu program-programnya yang sudah berjalan itu membantu pembiayaan beasiswa untuk anak-anak yang khususnya dalam tanda kutip anak yatim. Jadi waktu itu sudah berjalan, ya alhamdulillah berjalan dari 2019 sejak dilantik itu kita bentuk dan kemudian jalan, bahkan sampai sekarang masih ya. Jadi kita membiayai untuk beasiswa untuk anak-anak
anak yatim yang kita daftar. Ya kemampuan kita segitu ya kita segitu. Itu tapi memang kita tambahin terus terang. Sementara sampai sekarang masih berjalan dan ya sebagian dialokasikan untuk kampanye untuk masyarakat juga. Oh, iya. Nah kalau dia tadi kan kosnya sebenarnya gaji anggota dewan kan nggak banyak. Iya. Bapak backgroundnya pengusaha, apa yang membuat akhirnya tertarik mau nyemplung ke Iya. politik ini? Yang gajinya nggak banyak ini. Kalau gaji pokok emang nggak banyak ya. Kadang-kadang tunjangan inilah. Kan tunjangan nggak tetap. Kalau tunjangan bukan gaji istilahnya ya. Meskipun masuk ke total apa namanya take home pay, tapi ada kategori gaji pokok, kemudian ada tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, ada tunjangan komunikasi begitu ya. Itu kan masuk range tambahan di dewan yang itu mengacu kepada apa nanti dari perwalnya, dari perwal yang ditetapkan wali kota ya. Bisa berubah itu, tergantung wali kotanya juga gitu ya. Memang background saya di pengusaha dan yang mendorong kita kan tentu berawal dari penugasan dari partai, dari PKS. Tugas partai gitu? Kita mendapatkan tugas untuk maju Dewan itu karena sebelumnya saya ketua DPC. Ketua DPC PKS Bekasi Utara. Itu 2015 sampai 2020 ya. Nah, itu masih ketua DPC PKS Bekasi Utara. Sewaktu itu sempat saya memang tidak berkeinginan untuk maju Dewan. Tapi dalam perjalanannya di akhir-akhir pendaftaran waktu itu saya diminta oleh ketua DPD PKS Ustadz Heri Keswara untuk ikut maju di pemilihan 2019 dan alhamdulillah jadi terpilih menemani Pak Heri Purnomo. Dapil Bekasi Utara. Di Dapil Bekasi Utara sendiri total PKS itu kan 39.600 ya suaranya. Kemudian untuk suara personal saya urutan kedua setelah Pak Heri Purnomo. Pak Heri Purnomo itu dapat 15.000 sekian, saya di 4.200. Jadi ketika urutan kedua dapat 2 kursi, ya qadarullah kursi kedua ke saya gitu. Ceritanya begitu. Jadi ya bismillah, walaupun backgroundnya apa namanya di pengusahaan, kita learning by doing, jadi belajar menjalankan amanah sebagai anggota DPRD dengan langsung terjun nih, misalnya begitu, terjun dan alhamdulillah sampai 2023 ini berjalan dengan baik. Kita ada penugasan pertama waktu itu setelah dilantik kan penempatan pada komisi-komisi. Ya, pada komisi-komisi. PKS ada 12 kursi, jadi setiap komisi ada wakilnya. Kebetulan juga dapat ketua DPRD juga kan, gitu. Jadi di situ apa namanya saya mendapatkan amanah di awal-awal itu di sekretaris Komisi 2. Itu meliputi pengawasan dan koordinasi dengan bidang-bidang terkait khususnya di Komisi 2, yaitu ada pembangunan infrastruktur, kemudian lingkungan hidup, kemudian perhubungan, kemacetan dan sebagainya. Itu di Komisi 2. Tata ruang, termasuk juga di sampah dan lingkungan. Itu komisi air mata bukan? Komisi pekerja keras lagi aja. Kalau Komisi 2 itu komisi STM. Apa tuh? Komisi STM. Jadi nggak ada perempuannya biasanya. Iya. Biasanya karena sering ke lapangan, masalah kemacetan, masalah jalan, banjir, sampah gitu ya. Itu di Komisi 2. Biasanya kalau dulu pengaduan jalan rusak ya Komisi 2. Ya, Komisi 2, betul. Ya. Kemudian juga merangkap juga di anggota Badan Anggaran. Itu awal-awal penugasan di DPRD. Kemudian perjalanan waktu di pertengahan 2022 ya, itu ada saya diminta untuk rolling supaya kita di PKS ini kan dibiasakan sering rolling ya, rolling supaya masing-masing anggota itu punya pengetahuan untuk mengawal aspirasi masyarakat itu, mengadvokasi atau memperjuangkan kepentingan masyarakat itu, supaya punya pemahaman dan
apa namanya, muatan yang lengkap gitu, kira-kira begitu. Saya pindah ke komisi di awal 2022 ya, dari 2019 sampai 2021 pertengahan itu di komisi 3. Saya pindah ke komisi 3, anggota komisi 3 itu urusan bidang ekonomi. Ekonomi karena mungkin background saya juga di ketua BPJE di DPD PKS sendiri, ketua BPJE waktu itu. Kemudian bidang ekonomi, keuangan daerah, kemudian perpajakan, urusan dengan UMKM koperasi. Ya, itu di komisi 3. Berjalan waktu lagi di awal 2023 saya dapat rolling lagi ke komisi 1 sampai sekarang. Komisi 1 itu berkaitan dengan bidang-bidang pengawasan kinerja aparatur pemerintahan, yaitu masalah ASN, kinerja ASN, kemudian hukum, kemudian juga perizinan, begitu ya. Kemudian termasuk pelayanan administratif kepada masyarakat. Ini lurah, camat, dinas-dinas terkait dan sebagainya itu OPD yang ASN itu masuk di ranahnya koordinasi mitra kami di komisi 1. Kemudian selain di Banggar, mengiringi saya pindah ke komisi 1, saya juga 2023 itu dari Banggar kemudian masuk ke awal 2022 ya, itu masuk ke di rolling juga, masuk ke Bapemda, anggota Bapemda, Badan Pembuat Peraturan Daerah. Artinya mengawal urusan penganggaran gitu ya, aspirasi, proses aspirasi sampai menjadi APBD gitu ya. Kemudian sekarang di Badan Pembuat Peraturan Daerah. Usulan-usulan masyarakat, aspirasi masyarakat berupa regulasi-regulasi, kita perlu regulasi apa, perlu perda apa di Kota Bekasi dan sebagainya, itu pintunya lewat Badan Perda itu. Jadi sekarang ya fokus di komisi 1 dan juga di Badan Pembuat Peraturan Daerah. Jadi bersama dengan kita rumuskan perda untuk tahun-tahun berikutnya, gitu ya. Kemudian kita ajukan lewat paripurna, nanti dibuat pansus ataupun penugasan lewat Badan Perda sendiri untuk pembuatan perda-perda itu. Kalau pansus sendiri Bapak sudah ikut pansus apa aja? Ya, pansus banyak ya. Dari awal pansus sudah sering kali ya. Kalau DPRD, anggota DPRD ini kan kalau ada penugasan buat perda gitu ya, masih pansus. Lewat pansus. Nanti dibagi-bagi perwakilan dari fraksi PKS berapa orang dari satu pansus itu ya. Kemudian perwakilan dari PDIP berapa, dari Golkar berapa, dari Gerindra berapa, semua fraksi ada perwakilannya di pansus untuk merumuskan itu. Saya banyak ya, ada mulai pansus, misalnya pansus tentang UMKM koperasi, waktu itu saya sekretarisnya. Kemudian ada pansus tentang drainase banjir ya, sistem drainase Kota Bekasi, itu juga menjadi anggota pansus waktu itu. Kemudian ada pansus tentang pajak retribusi, itu juga ada pansus. Kemudian pansus tentang pengolahan sampah menjadi PLTSA waktu itu ya, itu juga ada pansusnya, kita masuk di dalamnya. Dan banyak lagi kan dibagi-bagi, jadi nggak semua pansus kita masuk. Harus ada di situ ya. Ya, kami bagi-bagi sesuai dengan penugasan dari fraksi. Ini kita pansus dengan. Oh iya, kemarin awal tahun 2023 kan ada rotasi juga kita, pertengahan 2022 kalau nggak salah ya, ada rotasi juga di fraksi PKS ya. Yang tadinya misalnya ketua DPRD dari Pak Baruman ganti Pak Saiful Daulah, ketua fraksinya dari Pak Derajat Kardono kemudian ganti Pak Jati. Saya kebetulan ketika pergantian yang baru mendapatkan amanah di sekretaris fraksi PKS. Sampai sekarang. Jadi biasalah kita di fraksi PKS itu untuk supaya masing-masing anggota itu punya knowledge dan kemudian punya lebih menyeluruh gitu, untuk pembelajarannya itu bisa lintas, bisa rolling penugasan di komisi, penugasan di pansus, bahkan di fraksi sendiri juga ada
ada rolling juga gitu. Kira-kira begitu. Ya kalau kita mendengarkan perjalanannya Pak Saifuddin dari awal kemudian masuk ke komisi-komisi, banggar dan segala macam itu, ini sebenarnya pelajaran buat anak-anak muda yang sekarang ini mau masuk ke dunia politik, masuk jadi anggota legislatif. Siap. Itu loh yang harus dilalui ya, betul, Pak ya. Betul. Adaptasinya nggak mudah, memang butuh waktu berapa lama waktu itu Pak? Terus terang kalau saya waktu itu fix ditunjuk dan mendaftarkan sebagai caleg itu waktu itu kan bulan-bulan September ya. Dulu agak mepet pencalonan dari partai itu kan agak mepet juga. Enggak serta-merta. Kalau sekarang lebih enak nih. 1 tahun sebelumnya sudah diumumkan nih calon anggota dewan. Dulu agak mepet. Maka terus terang ya waktu itu kita belum ngebayang nih. Meskipun ketua DPC ya belum ngebayang akan jadi anggota dewan gitu ya. Jadi persiapannya praktis ya September, Oktober, November 7 bulanan lah, 7 bulan lah. Kemudian sampai pemilu waktu itu April ya, di bulan April 2019. Jadi ya kita mengikuti program-program yang di-develop oleh partai. Ada pembinaan, pelatihan jadi anggota dewan dan sebagainya kita ikutin. Kemudian terjun ke masyarakat dan sebagainya. Ya pelajaran yang berharga untuk para calon-calon anggota dewan ke depan ya, khususnya anak-anak muda yang ingin masuk politik ya. Yang lebih utama saat ini adalah terjun kepada basis-basis masyarakat untuk anak muda. Betul. Basis masyarakat itu perlu sekali. Misalnya anak muda yang punya bakat di lingkungan, ya hidupkan itu misalnya kelompok-kelompok peduli lingkungan untuk masyarakat. Gitu ya. Itu penting. Nanti karena sudah anak-anak muda, Karang Taruna punya basis di kelompok berbasis masyarakat begitu, kemasyarakatan ya. Nanti bawa itu kemudian sebagai kinerja kita sebagai kader partai. Kalau kita di PKS ya kader PKS, tunjukin kader PKS yang berkecimpung di bidang kemasyarakatan khususnya pecinta lingkungan hidup. Itu kelola, bahkan bisa naikkan itu citra dari organisasi ataupun lembaga itu. Insya Allah dari situ nanti ketika diamanahkan oleh partai diamanahkan menjadi calon anggota dewan, kita sudah siap punya basis dukungan nih, gitu ya, basis massa yang siap membantu kita untuk mengawal. Jadi memang itu sebagai modal utama, modal dasar dulu ya, sebelum kita beralih kepada nanti kalau sudah jadi dewan kan lebih luas lagi, bukan hanya kelompok peduli lingkungan, kita bisa masuk ke UMKM, kita bisa masuk ke ranah-ranah FKRW atau di RT, majelis taklim dan banyak segmen yang bisa kita advokasi kepentingannya di lembaga BPRD. Kira-kira begitu. Insya harus punya basis massa. Sosial media penting, tapi justru terjun ke lapangan jauh lebih penting. Sosial media itu dalam rangka mengkapitalisasi basis dukungan massa kita, basis massa kita itu bagus kalau dikombinasi dengan sosial media. Tapi kalau nggak punya basis massa di masyarakat gitu ya, kita kontennya apa gitu yang akan kita sosialisasikan lewat medsos gitu kan, harus ada punya kontennya gitu ya. Kita nggak mungkin konten pribadi terus yang kita tampilkan di medsos. Narsis. Iya, itu kan nanti karena apa? Pemilih real seseorang menjadi anggota dewan adalah masyarakat. Maka bagaimana kita bisa mengetuk mereka, hati mereka, kemudian memperjuangkan aspirasi, mengadvokasi kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Ini sebenarnya sangat matching sendiri dengan tagline PKS, berkhidmat untuk rakyat ya. Bahkan sekarang pelayan rakyat. Ini ada tulisannya ya, bersama melayani rakyat. Bersama melayani rakyat, betul. Alhamdulillah ini bagus nih. Booknya Dr. Salim. Oh iya. Masya Allah. Ini karena beliau sebagai ketua majelis syuro yang membuat tagline
PKS itu bersama melayani rakyat. Oh. Jadi melayani rakyat itu nggak bisa jadi bicara tentang MUK ya, karena MUK-nya juga PKS bersama melayani rakyat gitu ya. Maka melayani rakyat ini nggak bisa sendirian, nggak bisa sendirian. Kita membangun negara, membangun masyarakat, membangun kota Bekasi nggak bisa sendirian. Dalam dakwah juga begitu kan, kita nggak bisa bercita-cita menjadi soleh pribadi, soleh secara personal boleh, tetapi soleh bersama-sama itu lebih baik. Nah, kita mengajak masyarakat untuk memiliki nilai-nilai kesolehan itu, termasuk melayani masyarakat harus kolaborasi. Bagaimana supaya bisa kolaborasi? Perbanyak silaturahmi. Bunyinya di situ, insya Allah. Insya Allah ya. Dan ini ternyata benar-benar dipakai ya untuk pencalegan kali ini. Tetap harus melayani rakyat. Tetap melayani rakyat. Dan ini insya Allah masyarakat juga bisa menilai dalam menentukan pilihan nantinya di pemilu 2024 ya Mbak Yela ya. Itu tidak istilahnya tidak membeli kucing dalam karung lah ya. Kucingnya siapa? Ya nggak tahu, nanti karungnya harus dibuka dulu. Intinya begitu, kita tahu track record, kemudian rekam jejak, bagaimana sejauh mana partai-partai yang sudah berkontribusi, kader-kadernya berkhidmat, berkomitmen untuk melayani masyarakat. Ya. Bukan hanya di 5 tahunan bukan, tetapi setiap saat, setiap waktu, insya Allah kami di fraksi PKS itu sudah menjadi komitmen bersama dari perintah langsung dari Ketua Fraksi PKS di DPR RI bahwa setiap anggota Dewan dari PKS ataupun pejabat publik dari PKS itu HP-nya 24 jam harus on, nggak boleh ada yang mati. Artinya apa? Artinya setiap saat siap untuk melayani masyarakat. Ya nanti masalah pelaksanaannya nunggu pagi malam-malam jangan keluar gitu ya. Nunggu pagi nggak masalah gitu ya. Tetapi tidur ya tidur gitu ya. Tetapi jangan sampai ada image di masyarakat anggota dewan sudah dihubungi, anggota dewan sudah diajak ngomong, anggota dewan nggak dibalas-balas, dan sebagainya. Apapun kondisinya sampaikan. Kalau belum bisa balas, belum bisa menemui dan sebagainya, ketemu dan sebagainya, sampaikan. Insya Allah masyarakat juga paham. Kita juga punya kegiatan-kegiatan, punya persoalan dan sebagainya. Jadi ada persoalan pribadi, ada persoalan keluarga, ada kegiatan di lingkungan dan sebagainya. Jadi itu bentuk komunikasi, membangun kolaborasi. Jadi kalau Pak Saifuddin menjelaskan ketika akhirnya dicalonkan oleh Ketua DPD Pak Heri Koswara itu waktunya kan mepet. Iya. Nah kemudian juga waktunya berjalan, alhamdulillah akhirnya terpilih kan Pak. Ketika terpilih itu ada nggak yang mungkin impian atau tujuan Bapak yang di Bekasi ini harus dibenahin yang masalah ini? Ada nggak yang kayak gitu Pak? Iya. Ya ketika terpilih waktu itu memang kita kan pembelajaran dengan praktek langsung gitu ya. Karena belum punya bekal istilahnya dalam bidang hukum atau politik sebelumnya. Tapi pengalaman sebagai ketua DPD itu sangat-sangat bermanfaat ya. Bagaimana melayani masyarakat, menampung aspirasi dan sebagainya. Ya kalau sebagai ketua DPD waktu itu ya kita menampung aspirasi dari para kader, apa yang ingin diharapkan dari PKS dan kegiatannya apa dan seterusnya. Kita sampaikan yang berhubungan dengan tupoksi dari anggota DPRD, kita sampaikan kepada anggota DPRD kita. Nah kemudian ketika baru pelantikan, memang saat itu kita dihadapkan pada musim banjir 5 tahunan. Iya, 2019 akhir, awal 2020 luar biasa, banjir besar Kota Bekasi. Saya jadi anggota dewan juga kaget-kaget ini, banjir Kota Bekasi. Banjir sampai waktu itu ada yang unik sempat viral di media. Saya masih ingat itu ngebantuin ibu-ibu mau melahirkan. Mobilnya nggak bisa nyebrang di daerah Perwira itu. Itu bingung nyari mobil, mau ditandu dan sebagainya susah. Itu pakai mobil saya, mobilnya kebetulan gede. Saya datang, kita bantu, alhamdulillah. Waktu itu sempat viral di media ada itu, di media di Daktar, di Liput dan sebagainya. Nah itu kemudian kita bantu ke
rumah sakit di daerah Teluk Pucung waktu itu. Alhamdulillah di sana saat diterima masuk rumah sakit, kemudian bisa melahirkan dengan sehat dan lancar. Kan kasihan juga kan masyarakat waktu itu membutuhkan benar. Kita juga bingung, ini mobil kecil nggak ada yang bisa berani masuk karena banjir, jalanan banjir dan seterusnya. Nah, dari situ memang kami saya khususnya kan waktu itu di Komisi 2. Setelah itu, masalah banjir itu ya berbagai macam dinamika kita membantu masyarakat, khususnya saat itu butuhnya apa dan sebagainya. Selepas itu tahun 2020 kita kan diminta langsung dari Pak Presiden PKS, Pak Ahmad Saifu, karena beliau itu mantan Wali Kota Bekasi, wakil Wali Kota Bekasi ya, mohon maaf. Jadi mantan Wali Kota Bekasi waktu itu meminta kita di fraksi PKS tolong dibuatkan kajian berkaitan dengan solusi terhadap banjir di Kota Bekasi. Alhamdulillah kita respon fraksi PKS khususnya di Komisi 2 berkaitan langsung dengan penanganan banjir. Saya waktu itu di Komisi 2, saya sekretaris Komisi 2, ada anggotanya itu Pak Jaya Kardono, Pak Ali Mudin, ya waktu itu ya kita bertiga di Komisi 2 waktu itu kemudian berdiskusi, kemudian bikin program, kita audiensi, panggil kepala dinas BMSDA untuk presentasi berkaitan dengan banjir, solusinya apa, kita minta pendapat dari para akademisi juga, kita ajak ngobrol gitu ya, secara keilmuan bagaimana, dari budayawan berkaitan banjir Kota Bekasi yang gede ini bagaimana, ke depan jangan sampai 5 tahun kemudian ada banjir lagi yang sama, itu kan merepotkan. Kiriman tahunan, ternyata Mbak Jula itu alhamdulillah kita dari situ dapat kajian yang menarik, dan salah satunya outputnya adalah salah satu outputnya adalah pembuatan perda sistem drainase Kota Bekasi. Itu awal mulanya kita usulkan, alhamdulillah masuk ke Perdanya, kemudian disetujui, dibuat pansus sampai disahkan menjadi perda drainase Kota Bekasi. Itu alhamdulillah, tapi memang belum bisa dilaksanakan. Sudah jadi perda nomor 6 tahun 2021 itu disahkan. Tapi sampai sekarang belum ada. Karena butuh namanya perwal. Perda itu mengatur secara global nanti sistem drainase Kota Bekasi seperti ini. Dengan landasan hukumnya lengkap gitu ya. Tinggal bagaimana pelaksanaannya ini butuh namanya perwal. Peraturan Wali Kota terkait dengan pelaksanaan teknisnya pada itu. Ini yang kita tunggu nih. Mudah-mudahan ke depan Pak PJ Wali Kota bisa melanjutkan ini, bisa segera menerbitkan perwalnya, gitu. Karena nanti ketika teknis ini pelaksanaan teknisnya sudah terbentuk, maka lebih gampang. Anggarannya itu buat siapa sih? Yang urusan banjir di kelurahan A, kelurahan B dan sebagainya, seperti itu. Ya urusan banjir memang cukup panjang. Nanti kalau mau dibahas lebih detail, sebenarnya nanti kalau butuh. Jangan sampai nunggu banjir dulu lagi ya Pak. Jangan sampai betul. Tapi kajiannya itu menarik. Itu sudah tertuang juga di perda sistem drainase. Yang garis besarnya kalau masalah banjir kan jadi masalah utama itu. Iya, banjir, masalah utama Kota Bekasi itu kan banjir, kemacetan, lapangan pekerjaan susah, kan begitu ya. Kemudian kemiskinan masih ada lah begitu ya. Itu antara lain beberapa termasuk sampah di dalamnya. Jadi persoalan utama di Kota Bekasi. Itu sudah dimasuki semua ya di komisi ya. Iya, betul. Menjadi program di komisi. Apalagi itu hampir semuanya masuk komisi 2 ya waktu itu ya. Kerja keras tuh ya. Kita waktu itu benar, dan alhamdulillah sudah salah satu outputnya yang kelihatan ya, misalnya ya kerjasama dengan pemerintah Kota Bekasi tentu ya, misalnya pembangunan normalisasi Kali Bekasi, alhamdulillah dapat bantuan dari pusat, sudah dilaksanakan. Tinggal persoalan banjir yang model dari musim hujan. Ini kan banyak terjadi, walaupun hujan kecil, genangan di mana-mana, mengakibatkan banjir. Ini solusinya kita selain normalisasi air tadi ada Kali Bekasi adalah perda sistem drainase. Di mana perda sistem drainase itu adalah menjamin seluruh sistem drainase di Kota Bekasi itu terintegrasi. Tidak ada seperti saat ini
saat ini belum terintegrasi karena perumahan itu punya sistem drainase sendiri, perkampungan punya sistem drainase sendiri, sektoral. Itu kadang-kadang muter aja itu. Kalau ngikutin drainasenya itu muter aja, nggak ada ujungnya. Ini harus dipastikan dalam perda itu diatur semua sistem drainase berujung kepada sungai. Apapun bentuknya, pokoknya ngalir ke sungai ya. Ini harus ada normalisasi secara bertahap, berkelanjutan, supaya tadi persoalan banjir yang dari hujan itu bisa tertangani. Itu salah satunya. Kalau bisa dibilang saya melihat ya untuk anggota DPRD Kota Bekasi periode ini tuh spesial, benar-benar orang pilihan karena apa? Ketika baru terpilih itu tadi banjir, COVID-19 betul. Belum lagi masalah tertangkapnya Pak Wali Kota, kemudian pergantian pemimpin, pergantian lagi sekarang itu kayaknya benar-benar betul. spesial banget gitu untuk periode ini. Mungkin apa yang Pak Saifuddin bisa ceritakan dengan kespesialan ini? Iya. Ini menarik, tapi ya itu skenario Allah ya. Jadi kita tidak melupakan bahwa kejadian-kejadian, dinamika yang terjadi itu semua atas kehendak Allah. Dan tentu kita yang pertama adalah percaya dan yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting, yang pertama. Apa seberat apapun persoalan, seberat apapun masalah ya, Allah pasti akan menunjukkan solusinya, kan begitu ya. Salah satunya adalah ya periodisasi DPRD tahun 2019-2024. Belum lagi ada tadi kejadian banjir, COVID-19, kejadian pergantian wali kota di tengah jalan, kemudian PJ wali kota, kemudian juga ada COVID-33. Apa itu COVID-33? Turunnya PP 33. PP 33 itu peraturan presiden nomor 33 tahun 2020 ya. Itu berlaku 2021. Ketika itu turun semua dewan ini berkurang drastis pendapatannya. Artinya apa? Ada pengalokasian anggaran waktu itu untuk sistem penganggaran untuk tunjangan dinas luar anggota DPRD itu turun drastis. Karena kalau dulu berdasarkan KKD, kemampuan keuangan daerah, kalau yang baru PP 33 itu sampai sekarang masih berlaku nih. Masih. Itu berdasarkan satuan harga dan semua kota sama. Di DPRD Kota Bekasi, di Jakarta, di Bandung, kemudian di Papua disamakan. Kalau berdasarkan kemampuan daerah bukan kemampuan daerah. Jadi PP 33 itu. Sehingga ya kira dalam kutip itu turun drastis. Itu ujian buat kinerja DPRD saat ini terus terang. Dan kemarin baru ada revisi ya dari Menteri Keuangan itu terbit dan sudah disetujuin. Mungkin tapi pelaksanaannya mudah-mudahan sih bisa di perubahan ini atau di awal 2024 ya. Itu dibuat perjalanan dinas itu langsam gitu. Jadi supaya itu mungkin akan sedikit membantu ya. Karena kalau PP 33 ini benar-benar drastis lah. Itu namanya kenapa dinamakan jadi COVID-33? Buat Dewan itu namanya COVID-33. Ada COVID-19 untuk masyarakat, ada COVID-33. Ini aja berlaku untuk anggota DPRD kota dan provinsi seluruh Indonesia. Merasakan betul itu. Kalau pusat enggak. Ini khusus untuk DPRD kota dan provinsi. Benar-benar itu. Dinamikanya ya. Tapi karena kita bekerja juga karena lihat Allah, karena itu tugas dari partai amanah dari rakyat, itu tetap kita menjalankan agenda-agenda DPRD, pelayanan kepada masyarakat, mengadvokasi kepentingan masyarakat, mengawal aspirasi masyarakat, tetap berjalan dengan baik. Itu kira-kira yang menjadi poinnya. Mas Saifuddin, kalau lihat backgroundnya kan pengusaha, berbisnis. Nah, kalau misalkan dilihat dari Kota Bekasi tadi kan juga dilihat kalau Pak Saifuddin mungkin karena punya gajinya tadi diserahkan untuk memberikan bantuan. Ada nggak usaha dari Pak Saifuddin sendiri yang mau meningkatkan kewirausahaan nih di kalangan anak muda atau memang orang Kota Bekasi sendiri? Iya, betul. Kalau usaha saya terus terang ya, yang ini
segmennya untuk pertambangan. Jadi memang jauh dari UMKM. Iya, betul. Ya karena segmen dan customer saya itu jarang yang ada di Bekasi ya? di Jawa. Oh, di Jawa. Semua luar Jawa, pertambangan hampir semua di luar Kalimantan Jawa. ya. Iya, betul. Tapi ini sudah ada yang ngatur Pak ya. Sudah ada Betul. manajemen yang mengelola itu. Kita alhamdulillah masih berjalan. Kalau UMKM, berkaitan dengan UMKM, ya kita ambil dari sisi motivasi bisnisnya. Alhamdulillah saya juga di DPD PKS Kota Bekasi itu dapat amanah sebagai ketua BPJI bidang pemberdayaan jaringan ekonomi untuk kader dan simpatisan. Berarti ada binaan ya Pak? Ada. Kita alhamdulillah sudah ada binaan kelompok grup BPJI, UMKM BPJI. Itu di setiap kecamatan ada. Dan kemudian satu kecamatan itu rata-rata ya anggotanya kurang lebih antara 100-200an UMKM. Jadi cukup banyak juga di setiap kecamatan. Itu alhamdulillah sampai saat ini grup-grup itu masih aktif. Jadi setiap hari itu ada jualan online itu masih berjalan. Kemudian ada info-info berkaitan dengan pelatihan halal, produk-produk halal, bagaimana meningkatkan manajemen keuangan di UMKM, itu kita share semuanya. Mereka mendapatkan siapa yang berkenan itu dan seterusnya. Kadang-kadang ada momen-momen bazar, ya kita sampaikan ada bazar di sini siapa yang ikut, silakan ikut. Ada pelatihan di sini siapa yang ikut dan sebagainya. Itu kayak termasuk juga istri Bapak ya? Ya, saya alhamdulillah juga di IPMI ya, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, cabang Bekasi Utara. Masih tingkat cabang. Alhamdulillah cukup aktif juga. Ini merupakan bagian dari sinergi antara beberapa elemen di pelaku-pelaku UMKM di Kota Bekasi. Ya, kalau berbicara tentang UMKM nih Pak Saifuddin, itu kan ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi atau Betul, perekonomian. Iya. Di masa COVID tahun 2020-2021 itu UMKM benar-benar sangat berkembang. Orang-orang yang tadinya nggak jualan jadi jualan gitu kan, jadi mungkin bisa membantu dan bahkan meningkat pesat pendapatannya. Bahkan kalau COVID enak soalnya jualan gue laku gini-gini dan sebagainya. Nah ini dimasuki tahun 2023, ini sudah mau memasuki kuartal ketiga ya. Ini kan info resesi kembali meruak setelah kemarin 2022 akhir juga kan kita 2020 katanya akan resesi, dan daya beli masyarakat banyak yang viral tuh Pak, Tanah Abang nggak ada pembelinya, sekarang pedagang-pedagang pinggir jalan juga nggak ada yang beli nih. Nah ini apa yang akan mungkin dilakukan Pak Saifuddin selaku anggota Dewan atau dari BPJS? Betul. Kami di secara kelembagaan anggota Dewan, saya kebetulan juga waktu itu masih di Komisi 3, itu kan bidang keuangan dan UMKM koperasi. Termasuk di dalamnya adalah saya juga ikut pansus Perda nomor 7 tahun 2021 tentang tentang perlindungan UMKM dan koperasi. Jadi Kota Bekasi sudah ada yang merupakan turunan dari turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja waktu itu. Ini juga karena amanah ya dijalankan, amanah Undang-Undang Cipta Kerja, meskipun dalam prakteknya juga dalam perjalanannya memang ada syarat nasional ya, ada tarik ulur ya berkaitan dengan perda ini, Undang-Undang Cipta Kerja maksudnya. Tapi di tingkat kota, hampir semua kota diminta untuk menselaraskan perda-perda yang ada mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya adalah terkait dengan UMKM koperasi. Di sana sudah dibentuk waktu itu pansus perlindungan UMKM dan koperasi, dan alhamdulillah sudah disahkan pada itu, tinggal pelaksanaan. Memang pelaksanaan ini bertahap akan dilaksanakan. Salah satu poinnya adalah mempermudah. Jadi kawan-kawan yang ingin mendirikan UMKM itu sangat mudah. Sekarang cukup online, nggak perlu harus minta persetujuan sampai ke dinas dan sebagainya. Cukup mudah. Termasuk definisi UMKM itu diturunkan. Dulu misalnya yang katakanlah UMKM itu harus misalnya omsetnya di atas 300 juta misalnya gitu. Ini sekarang udah turun. Nah, itu dipermudah. Ada klasifikasinya, ada usaha ultra mikro, ada usaha mikro, ada usaha kecil, menengah, usaha besar. Pembinaannya juga beda-beda, betul. Kemudian juga salah satu poin penting di dalam perda secara regulasi ya, kami di DPRD itu sudah menghasilkan perda itu
Di antara poinnya adalah kemudahan dalam bidang UMKM, dalam bidang perizinan. Kemudian juga kemudahan mempermudah untuk akses pemasaran produk-produk UMKM. Itu di Perda itu misalnya setiap lembaga publik atau tempat-tempat publik gitu ya, kayak mall atau hotel, restoran, kemudian ke kantor kecamatan, kantor kelurahan, itu diminta menyediakan 30% space untuk UMKM, untuk galeri-galeri UMKM. Ini sangat mendorong, memotivasi teman-teman yang di UMKM bisa memajang atau mengisi galeri-galeri itu, mempromosikan produk-produknya. Itu dari sisi kemudian di Kota Bekasi dengan Perda itu juga untuk akses kemudahan pemodalan. Itu juga diberikan kemudahan dengan dibantu oleh BPRS Patriot, yaitu BPRS milik lembaga keuangan milik pemerintah Kota Bekasi yang membantu teman-teman UMKM untuk mendapatkan bantuan kredit pemodalan dengan bunga yang sangat ringan, kalau nggak salah antara 3 sampai 3 atau 4% begitu ya. Patriot. Silakan diakses, itu sangat dimudahkan di situ. Nanti persyaratannya apa dan sebagainya bisa ditanyakan langsung ya. Nah, itu diantara konten daripada itu. Dari sisi kami di PKS melalui BPDE ya, bidang pemberdayaan jaringan ekonomi, alhamdulillah banyak program juga yang mengawal kepentingan para UMKM. Karena UMKM ini kelompok yang sangat paling survive nih ketika ada krisis, ada itu gangguan keuangan begitu. Kayak COVID kemarin misalnya, itu paling sustainable-nya paling panjang, paling diakui paling kuat itu UMKM. Dengan berjalan dan sebagainya. Kita ada pemberdayaan itu, tadi ada kelompok-kelompok grup pelaku UMKM, kemudian mengadakan pelatihan. Anak-anak muda juga ada. Kami di PKS ada namanya Nextpreneur. Program Nextpreneur ini cukup bagus, memberikan bekal kepada anak-anak kita. Bicara tentang UMKM, saya sampaikan di forum-forum seminar atau pelatihan, rumusnya cukup duit. DUIT apa DUIT? Oh, DUIT. Doa, usaha, I-nya itu inovasi. Bukan iman ya Pak? Bukan ikhlas, bukan juga. Biasanya kan ada yang ngerti gitu. Inovasi, T-nya itu transformasi. Bukan takwa Pak, bukan. Takwa udah masuk doa. Itu penting. Jadi duit, doa itu jangan sampai lupa. Doa kita semangat, minta kepada Allah, yakin kepada Allah, apa yang kita keluarkan, insya Allah akan kembali kepada kita. Termasuk jangan lupa kalau sudah menjadi sukses, ya jangan lupa infaknya yang banyak. Gitu ya. Semakin infak kita banyak, insya Allah Allah balas dengan rezeki yang banyak juga. Terbukti sama Pak Saifudin. Omsetnya tambah banyak. Infaknya banyak, sedekahnya banyak. Itu harus penting, harus menjadi kunci utama. Kedua, usaha jangan sampai kendor. Usahanya apa? Macam-macam. Kalau di UMKM, sering saya katakan, ikut komunitas UMKM. Jaringan UMKM-nya banyak. Jangan 1-2. Tanggung. Karena apa? Kita mencari market. Semakin banyak kita jaringan UMKM kita masuk di grup-grup itu, insya Allah market kita semakin banyak. Nggak perlu lagi bicara, wah saya kan kelompok ini, kelompok itu, nggak perlu dilihat itu. Jangan terlalu fokus pada dia punya background partai ini, partai itu, bukan. Nggak usah dilihat. Itu umum saja. Kita namanya universal saja. Semua kelompok ikuti. Itu saran saya pada pelaku UMKM. Usaha. Kedua, inovasi. Inovasi penting karena sekarang sudah dunianya, sudah saatnya berlomba-lomba bagaimana produk kita ini menjadi yang nomor 1. Sudah bersaing secara global. Tidak bisa kita mengandalkan komunitas. Pak, saya punya komunitas arisan yang setiap hari beli makanan dari saya. Sampai kapan komunitas itu beli dari kita? Kan begitu. Kalau lagi punya duit, iya betul, nggak bisa dipaksain juga, gitu kan. Artinya kita harus memoles produk kita terus menerus dengan inovasi tadi. Inovasi itu kuncinya ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah itu penting. Jadi kemarin waktu ini Pak, waktu seminar di sini sering diadakan seminar nih. Pelatihan dipakai ruangan ini juga sering saya sampaikan
ibu-ibu kalau ke mall, kalau jalan ke Bandung mampir ke misal Alamanda apa Alamanda itu jualan kue gitu ya. Amanda. Apa yang dilakukan? Oh, belanja. Selain belanja ada nggak? Oh, nggak ada, paling belanja pulang. Coba lakukan satu lagi. Apa? Selain belanja, amati, tiru, modifikasi. Oh, di situ ada kuenya, ada snack. Oh, bagus. Coba tiru, bikin seperti itu. Bisa begini, Nah, kemudian amati dulu. Di sana kan nggak boleh perang-perang, diamati aja. Oh, bagus. Nah, di rumah tiru, bikin seperti itu. Dibeli terus ditiru ya. Dibeli, ditiru. Kemudian jangan sampai sama. Kalau sama ya kalah sama yang sudah jadi. Modifikasi. Apa? Ya kasih topping lah. Kalau brownies kasih topping. Topping apa? Topping ikan dendeng, boleh. Gimana rasanya? Boleh saja ya. Masalah nanti namanya juga itu ya apa? Iya, kasih dendeng atau dikasih topping warna-warni yang menarik, modifikasi. Akhirnya apa? Value-nya, nilainya bertambah. Iya. Ini contoh yang menarik buat UMKM. Kedua, keempat adalah yang keempat adalah transformasi teknologi. Jangan kalah dengan anak-anak muda kita. Yes. Para pelaku UMKM harus mengikuti perkembangan zaman ya. Jual marketplace banyak, sudah gratis juga banyak yang gratis. Manfaatin itu. Jualan lewat online, jualan lewat Facebook, lewat IG, kemudian masuk ke Tokopedia, Shopee, kemudian macam-macam masukin. Insya Allah siapa tahu Allah itu akan memberi rezeki dari jalan-jalan itu. Semakin banyak jalan yang kita ikhtiarkan, itu kan transformasi teknologi. Jadi nggak kita konvensional nunggu canvassing, dagangan keliling-keliling, nggak hanya begitu. Gitu ya. Kemarin saya punya ini menarik. Saya diminta ngisi pelatihan UMKM di Masjid Taklim ibu di masjid. Saya tanya, ibu bisanya apa? Pak, saya jualan ini sayuran matang. Bagus itu. Terus laku berapa? Laku sekian. Habis nggak sehari? Kadang nggak habis dan sebagainya. Tolong bantu pemasaran. Bagaimana? Ibu sudah punya tetangga nggak punya? Punya nomor HP-nya belum punya. Coba ibu minta nomor HP tetangga se-RW. Nanti kumpulin jadi satu grup atau broadcast lah ya. Kalau masih malu pakai grup, bikin broadcast. Terus setiap malam ibu kirim aja itu nomor HP itu kan 1 klik udah tersebar semuanya tuh kalau broadcast ya. Otomatis. Itu penawaran siapa yang besok pesen, tampilin aja semua produknya. Ada sayuran jengkol, sayuran lodeh, sayuran ini itu, senengnya itu dan sebagainya. Setiap malam rutin. Insya Allah setiap pagi dagangan itu bisa habis. Besok ada ini ya, gitu. Iya, alhamdulillah. Gitu. Itu apa? Pengetahuan teknologi, walaupun simple, hanya ngumpulin SMS. Alhamdulillah dari situ dilakukan. Ternyata kita dapat info itu dagangannya luar biasa. Seperumahan itu ya tadinya yang lewat depan rumah dia yang beli gitu ya. Dan sekarang yang nggak lewat dia diantar. Nanti saya ambil, tolong siapin dibungkus. Oh, itu bermanfaat teknologi. Ini contoh kecil transformasi teknologi untuk UMKM. Alhamdulillah begitu aja. Jadi duit jangan diartikan duit bagus ya. Saiman takwa kalau itu kalau Roma Irama ini. Sebut mindset UMKM dirubah. UMKM usaha menengah kecil, usaha mikro kecil dan menengah kan. Dirubah. Macam-macam. Dirubahnya UMKM itu usaha maksimal, kasnya miliaran. Ini kata Saifuddin Irama ini. Luar biasa. Kalau mindsetnya begitu, maka UMKM itu nggak muter-muter di kampung sendiri. Produk kita akan mendunia. Betul. Ini mindsetnya. Betul. Kita harus yakin produk kita itu paling bagus. Dan kemudian nanti bisa berkualitas dan kemudian bisa mendunia bahkan. Tentu ada persyaratan-persyaratannya. Tadi ada pelatihan-pelatihan produk halal. Itu diikuti. Ada namanya perizinan, legalitas diikuti. Karena mall, tadi galeri-galeri tadi yang akan disiapkan di tiap kecamatan atau di restoran atau di mall tadi mau menerima produk-produk UMKM tapi yang sudah
mempunyai standar mereka. PIRT Apa itu? kan? Packagingnya bagus, PIRT, label halal dan sebagainya. Maka ikuti. UMKM ini jangan ragu untuk mendaftarkan UMKM-nya. Gratis sekarang. Label halal gratis. PIRT juga nanti PIRT juga ada ada istilahnya pendampingannya dan sebagainya. Kadang-kadang itu masyarakat kadang-kadang masih takut, khawatir, Pak kalau saya daftar usaha saya nanti kena pajak. Nah, ini kadang-kadang salah mindset. Jangan takut. Sekarang itu yang kena pajak itu adalah UMKM yang omsetnya di atas 4 miliar setahun. Kalau masih di bawah 4 miliar aman, salah gratis. Jangan sampai yang takut. Karena kita ke depan sudah memasuki zaman zaman digitalisasi, zaman bersaing secara kualitas dan sebagainya. Jadi kebutuhan masyarakat kan juga begitu. Jadi kalau ngobrol tentang UMKM Pak, saya bilang ngelotak banget ini. Kapan-kapan mungkin kita bisa ngobrol lagi tentang Insya Allah kalau UMKM boleh, karena banyak yang sering dialami juga. Karena memang setelah COVID ini justru jadi banyak dipermudah ya betul, Pak ya. Ada HALA, PIRT itu semuanya gampang banget. Ini juga yang Bapak mungkin melakukan pembinaan di konstituen Bapak. Iya, betul. Kita juga ada pembinaan. Kemarin kita ada VOE ya di PKS, khususnya BPJE, bidang saya ketuanya di Kota Bekasi. Itu hampir di setiap kecamatan mengadakan VOE, Business Opportunity Expo, atau dikenal gampangnya pasar rakyat lah, atau pasar kita semua. Gitu. PKS, pasar kita semua. Kemarin ada di Bekasi Utara. Ada, kemarin penutupannya di Bekasi Utara. Gitu. Sekota Bekasi yang belum melaksanakan bazar offline itu gabung di Bekasi Utara, di Danau Huta kemarin. Iya, Alhamdulillah dalam 3 pekan pelaksanaan BUI kemarin, Kota Bekasi dapat meraih juara 2 nasional, khususnya di bidang omset terbanyak setingkat kota. Ada 8 miliar kita selama di transaksi masing-masing, transaksi baik offline online selama 3 minggu itu dari 12 kecamatan. Pada laporan kan kita input ke sistemnya DPP saat PKS, dikumpulkan. Kita kalah sama Jakarta Timur. Jakarta Timur dapat nomor 1 9,1 miliar, kita 8,1 miliar. Alhamdulillah ini luar biasa capaiannya. Artinya apa? Sebenarnya para pelaku UMKM itu kalau dipandu kemudian berjalan dengan baik, punya target-target yang optimistis gitu ya, itu insya Allah omsetnya juga nggak kalah gitu ya, sama yang ada di produk-produk yang ada di minimarket gitu. Jadi ya itu kadang-kadang perlu di generate semangat untuk belanja ke teman sendiri. Iya betul. Ayo jajan kalau punya duit. Jangan kayak yang lain gitu ya. Jajan ke teman sendiri gitu ya. Karena sekarang memang gerakan jajan itu harus digalakkan. Boleh jajan, tapi yang kalau ada uangnya, maksudnya jajan ke iya, jangan maksain. Jangan maksain sama utang pakai peleter. Siap, betul. Iya, karena masalah UMKM ini memang kayaknya menjadi konsen utama Bapak ya. Iya, kebetulan saya dapat amanah di situ, kemudian juga pengalamannya, alhamdulillah pernah di Komisi 3, kenal dengan mitra kami di Komisi 3 itu ada UMKM Koperasi, termasuk di UMD-nya BPRS Patriot, gitu kan ngeling semuanya. Termasuk saya juga sekretaris Pansus yang melahirkan Perda UMKM Koperasi. Alhamdulillah. Jadi di situ juga konten-konten yang ada di Perda, aplikasi di lapangan, kemudian persoalan-persoalan di tingkat bawah, tingkat grassroots pelakunya itu insya Allah juga sedikit banyak tahu lah, sehingga bisa disinergikan ke depan bagaimana pelaku UMKM ini bisa naik kelas. Karena pelaku UMKM itu kalau saya lihat kebanyakan emak-emak tuh Pak. Nah untuk meng-grab anak-anak muda nih untuk bisa jadi pelaku UMKM itu sendiri apa yang sudah dilakukan? Iya, UMKM milenial juga mestinya ada. Iya. Itu perlu. Anak-anak muda sekarang Gen Z. PKS itu ada sekarang launching program namanya Nextpreneur. Nextpreneur itu untuk berdasarkan survei 70% yang milenial, grup milenial, anak muda 70% menyukai bisnis. Dan bisnis apa yang paling disukai anak muda? Online. Bisnis berbasis digital. Bisnis berbasis sosial media. Maka
kemarin ada launching program itu dan cukup banyak apa namanya pelatihan-pelatihan yang dikemas dengan kekinian, dengan tema-tema kekinian berbasis teknologi. Nah, seperti kemarin ada temanya tentang tentang TikTok menghasilkan uang, menghasilkan cuan. Kemudian bagaimana memanfaatkan marketplace untuk menyalurkan hobi kita jadi bisnis, hobi menjadi bisnis. Kemudian juga ada open mindset berkaitan dengan tadi meningkatkan omset dan seterusnya. Kemudian ada strategi bisnis Rasulullah. Ada banyak tema yang diajarkan di sana. Itu gratis. Silakan yang pengen gabung itu cukup klik gabung di pendaftaran www.nextpreneur.id. nextpreneur.id. Itu nanti ada pendaftaran, silakan aja. Di situ ada kode kupon. Ada kode kupon berbayar, tapi kalau ngisi dengan nama Pak Saifuddin aja, kata Saifuddin, ada diskon 800.000. Jadi nggak bayar lagi. Silakan. Atau kalau yang bingung ya PKS Peduli. Kode kuponnya PKS Peduli juga bisa. Nanti dapat diskon 800.000. Itu 8 ya, 800. Jadi karena apa? Program itu kalau ikut secara mandiri kira-kira nilainya 800.000. Tapi ini karena untuk umum dan gratis, cukup masukkan kode kupon diskon PKS Peduli, nanti akan dapat diskon 800.000. Cuma pakai satu aja ya, jangan Saifuddin juga, PKS Peduli juga jangan. Atau nama saya Pak Saifuddin tapi nggak ada Paknya, Saifuddin. Nanti akan muncul diskon 800.000. Insya Allah bisa gabung dan insya Allah anak-anak muda bisa berkarya, mengeksplor potensi-potensinya untuk memulai bisnis, untuk pengembangan bisnis, dan nanti yang paling signifikan insya Allah yang beruntung dapat kepilih dapat beasiswa. Ada dari DPW itu disiapin satu orang yang terpilih akan mendapatkan bantuan modal 25 juta. Insya Allah. Gratis dapat modal, insya Allah. Nggak masalah TikTok Shop ditutup, nggak masalah. Nggak masalah, ada pelatihan. Live TikTok. Insya Allah itu program PKS untuk anak muda. Alhamdulillah sekarang sudah pesertanya yang daftar sudah sekitar 16 ribuan. 16.000 anak muda. Dari seluruh Indonesia? Jawa Barat. Jawa Barat Bagi program aja. Jawa Barat. Kota Bekasi sudah yang sudah daftar ada sekitar 1.800-an. Mudah-mudahan semakin bertambah. Ini anak muda yang ingin berkontribusi, mengoptimalkan potensi di bidang bisnis dan menyukai itu karena memang surveinya demikian. Maka jangan ragu ikut program BPJI. Namanya Nextpreneur. Ayo jadi pengusaha. Ayo jadi pengusaha. Semua bisa jadi pengusaha. Jadi jangan cuma bikin lamaran banyak-banyak untuk kerja di mana ini. Ya, kita yang bikin betul. usaha sendiri ya. Siap. Nah ini perjalanannya panjang banget Pak itu tentang kewirausahaan Bapak sampai di titik ini kan. Insya Allah. Akhirnya Bapak bisa jadi pengusaha juga kan nggak serta-merta nggak instan. Betul, gitu, betul, ya. betul. Pesan dan pesan untuk para pengusaha atau anak-anak muda yang mau mulai berwirausaha Pak. Ini temanya berarti beralih ke Jadi kemana-mana Pak. Fokusnya perjumpaan pertama kita harus iya, gitu, siap. Pak. Semuanya random Pak. Iya, jadi untuk anak-anak muda jangan ragu untuk mengoptimalkan potensi. Yakin kita punya masing-masing kita punya potensi untuk dieksplor sebagai bekal sumber pendapatan kita. Apa itu? Namanya passion. Cari tahu, kenali passion kita. Hobi kita apa, kesukaan kita apa, gabungkan dengan skill kita. Ya insya Allah dengan pembinaan, dengan pelatihan, dengan pembelajaran, pemberdayaan akan berkembang menjadi potensi bisnis yang sangat optimal. Demikian dari saya. Ya. Jadi itu nih? Ya, belum. Oh belum. Iya. Jadi mungkin ditambahkan dengan ini Pak,
lagunya Meggy Z. Jadi pebisnis itu ada hubungannya dengan lagu Meggy Z. Jatuh bangun itu hal biasa. Oh iya. Jatuh bangun itu biasa. Justru kita belajar dari kegagalan, jangan takut gagal. Karena dari kegagalan kita bisa belajar bagaimana caranya untuk tidak gagal. Betul sekali. Begitu ya. Jadi anggap kegagalan adalah pelajaran dan guru yang terbaik. Jangan sekali gagal. Gagal itu adalah satu langkah untuk maju. Kalau belum gagal belum pernah mencoba masalahnya. Betul, Pak. Kalau sudah mencoba gagal, jangan berhenti, coba lagi, insya Allah berhasil. Tapi kalau belum gagal, belum pernah gagal, berarti belum pernah nyoba. Betul. Bisnis yang baik adalah bisnis yang dilakukan, bukan hanya dipikirkan. Betul begitu, Pak? Setuju. Bisnis yang dipraktekkan. Yang dipraktekkan langsung. Nggak cuma pikir mau bisnis apa enggak. Insya Allah. Ini dari komisi-komisi, Iya. dari banjir ya, hampir ke wirausaha karena memang siap. Bapak ini konsennya di masalah itu ya. Jadi kalau mau belajar wirausaha, belajar ke Pak Saifuddin ya. Bapak dari daerah pemilihan, sekarang diganti ya? Sekarang daerah pemilihan Bekasi Utara dan Medan Satria. Dapil 2. Dapil 2 ya. Nomor 4. Ya. Iya. Baik. Terima kasih Pak Saifuddin. Oke, sama-sama. Terima kasih atas. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya dapat insight baru nih dari Pak Saifuddin. Ternyata hebat ya ilmunya, bisa dipakai juga nih. Bapak ada rencana mau pindah dapil ke tempat ini? Oke, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berakhir sudah perbincangan saya dengan Bapak Saifuddin, anggota DPRD Kota Bekasi, yang kita ajak berbincang kali ini dalam Parlementaria DPRD Kota Bekasi bersama Bekasi Media.